Halo, salam jumpa dengan channel saya, Susi Rewa Cibubur. Video kali ini sedikit out of the box ya guys, dari konten properti yang biasanya saya suguhkan ke teman-teman semua. Kali ini saya mau bernostalgia mengajak teman-teman, di mana pada tahun 2016 lalu saya beberapa kali mengunjungi Freeport Indonesia, baik yang di Timika dan Tembagapura, Papua Barat. 3 atau 4 bulan sekali, biasanya untuk menyelesaikan hal yang berkaitan industrial issue di sana, antara lain local people, serikat buruh, government, dan Freeport Indonesia sendiri, berikut subkontraktor yang terlibat mengerjakan pekerjaan mining di sana. Nah, ini adalah ketika saya dan Mark Wiki, salah satu Operation Director PT Pontil Indonesia, menuju kantor Freeport Indonesia di Mile 72 Underground Mining Tembagapura. Waktu itu untuk melakukan quarterly meeting dan membicarakan isu-isu khusus berkaitan dengan isu karyawan dan perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kondisi pekerjaan saat itu dan beralihnya status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus dengan porsi kepemilikan 51% saham pemerintah Indonesia dikendalikan di bawah Inalum. Cerita soal Gunung Emas hampir jadi legenda di banyak peradaban dunia. Kisah James Jacques Dossi, seorang geolog Belanda yang sempat melakukan catatan geologis di daerah yang sempat disebut sebagai iceberg pada tahun 1936, menginspirasi orang-orang setelahnya. Dari catatan Dossi ini, kisah nyata Gunung Emas berhasil tersibat. Ia seolah membuka pintu masuk dari sebuah perjalanan panjang korporasi tambang emas Amerika Serikat menggali mineral tambang di Papua yang kini dikenal sebagai Freeport. Sejak menambang iceberg pada tahun 1972 dan menemukan tambang lain, Grasberg, Freeport nyaris setengah abad menambang di Papua. Tambang Freeport kini semenjak akuisisi 51% saham oleh pemerintah Indonesia via Inalum pada akhir 2018 lalu memang punya sisi emosional. Sampai-sampai Menteri ESDM Ignatius Jonan mengambil resiko keamanan dengan melakukan upacara bendera dalam rangka HUT ke-74 RI di Tembagapura pada ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Tidak mudah memang untuk menjangkau salah satu wilayah kerja tambang terpencil ini. Jangankan lokasi tambang utama, Grasberg, yang berada di ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut, hanya berselisih 600 dpl lebih rendah dari puncak tertinggi Katsen. Untuk mencapai kota Tembagapura saja, butuh waktu berjam-jam dari kota Timika jika menggunakan jalan darat transportasi, dan jika menggunakan transportasi tercepat, bisa menggunakan helikopter. Biasanya perjalanan dimulai dari Bandara Timika, kemudian bisa dengan bus karyawan yang anti peluru, atau dengan chopper jika cuaca cerah mendukung, penerbangan dengan menggunakan helikopter M117 yang mampu mengangkut lebih dari selusin penumpang. Biasanya beberapa menit lepas landas dengan helikopter, sejauh mata memandang terlihat hijau hutan di sana, juga sungai-sungai yang meliuk-liuk dengan sedimentasi tebal. Di sisi utara samar-samar siluet barisan pegunungan tengah tampak terlihat. Jika kita semakin dekat dengan kawasan pegunungan tengah, penampakan gunung-gunung batu yang dominan ditumbuhi hijaunya pohon, diselingi guratan-guratan putih warna putih pucat berkilau karena pendaran sinar matahari semakin membuat siapapun yang melihat akan dibuat takjub. Suguhan pemandangan di pegunungan tengah ini mengingatkan dengan imajinasi dari film-film Hollywood. Bagi yang pernah menonton film Avatar, penampakan batu-batu kapur menggantung dan pepohonan dengan air terjun tumpah melayang-layang di udara. Sekitar 20 menit dari Timika, helikopter sudah mendarat di salah satu tepi punggungan yang landai yang sekelilingnya jurang. Dalam lokasi ini disebut Aing Bugin
atau Mile 66 yang berada di ketinggian 2.200 meter di bawah permukaan laut. Lokasinya sedikit di atas kota Tembagapura yang tersohor itu karena jadi pusat wilayah operasi tambang Freeport di Grasberg. Hanya butuh waktu 15 menit menggunakan bis Western dengan kaca jendela berlapis anti peluru untuk mencapai kota Tembagapura yang berketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut dari Ain Bugin. Setelah melewati Ritz Camp, perjalanan darat dengan bus berakhir di sebuah zona pemrosesan material tambang. Di lokasi ini juga perjalanan Grasberg harus dilalui melalui kereta gantung di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut. Kereta gantung yang memuat lebih dari 2 lusin penumpang ini membawa penumpang ke zona yang mendekati tambang terbuka atau open pit Grasberg. Di kawasan ini ada area pabrik concentrating atau stockpile, yaitu tempat penampungan biji tambang dari underground dan Grasberg. Perjalanan dilanjutkan dengan bus kembali ke area bibir tambang Grasberg atau yang biasa disebut Overlook Bunaken. Di lokasi berada di ketinggian 4.230 meter di atas permukaan laut, samar-samar salju abadi puncak Jayawijaya nampak malu-malu karena harinya terlihat sekali-kali karena jarak pandang cepat tertutup kabut. Puncak Kertsen yang menjadi titik tertinggi pegunungan tengah siang itu justru tak tampak karena kabut tebal. Padahal bila cuaca cerah, puncak tertinggi di Indonesia itu akan jelas terlihat. Kita berpindah ke sebuah kota dijulukin Kuala Kencana. Distrik yang didirikan tahun 1995 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di tahun itu, berada di dataran rendah bagian tengah selatan Papua. Kota ini masuk ke dalam distrik Kabupaten Mimika dengan ibu kota Timika. Tapi jangan dibandingkan dengan kota Timika. Kuala Kencana seolah merupakan dimensi lain yang lebih maju dan modern, terutama dalam hal tatanan kotanya. Saat memasuki kota ini, kita akan disambut dengan ucapan selamat datang, dan masuk sedikit ke dalamnya lagi akan ada patung-patung dengan etnik khas Papua, jalan beraspal yang mulus dan bebas sampah, serta lalu lintas yang sangat tertib. Kota Kuala Kencana sebenarnya adalah kota yang didesain khusus sebagai fasilitas untuk para karyawan PT Freeport Indonesia. Memasuki kawasan elit ini pun, orang harus memakai ID card visitor dari Freeport. Jadi, tak akan ada orang asing yang bisa masuk sembarangan ke dalam kota ini. Di sana ada satu sekolah, satu klinik besar, satu masjid besar yang berdampingan dengan gereja, dan beberapa fasilitas olahraga seperti kolam renang, lapangan basket, dan lapangan golf yang hijau. Ini adalah salah satu kegiatan orang-orang lokal di sana, karyawan Freeport yang melakukan strike atau demo pada saat pemerintah mulai merubah kepemilikan proyek ini dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Ini adalah cerita awal saya mengunjungi Timika dan kemudian lanjut ke Tembagapura bersama teman-teman PT Pontu Indonesia. Kembali ke Kuala Kencana, fasilitas ekstra lainnya termasuk pusat perbelanjaan Hero, ada hotel, restoran, kafe, dan supermarket. PT Freeport Indonesia akhirnya resmi berganti status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Tentunya pergantian status tersebut seiring dengan resminya pengambil alihan mayoritas saham Freeport oleh PT Indonesia Asan Aluminium atau disingkat Inalum. Nah, ini adalah beberapa kegiatan saya di sana dan beberapa foto yang sempat kita ambil bersama orang di sana, penyelesaian kegiatan industrial issue. Ini adalah beberapa kumpulan foto-foto selama saya melakukan kunjungan ke site
di Freeport Indonesia bersama tim PT Pontiel Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyelesaikan kasus penyerahan ahli waris karena terjadi kontak perkelahian dan pembunuhan di sana. Nah, ini adalah pernik-pernik olah-olah dari Papua, dan ini adalah simbol Moses Kilangin International Airport dengan ban besar. Foto di depan Kuala Kencana dengan tim mekanik PT Pontiel di mile 68 depan office, dan ini adalah menu sarapan di Hotel Rimba. Dengan beberapa tim di sana, menu seafood yang yummy dengan kepala kantor imigrasi Timika dan langit Papua pada saat itu. Ini adalah Rich Camp 68 di underground mine mile 72 dengan teman-teman pekerja tambang di sana, driller, supervisor, dan seperti inilah beberapa kumpulan dari foto-foto selama di PT Freeport Indonesia. Juga pertemuan dengan teman satu kantor, dengan salah satu staf HSE di sana, dengan pemerintah setempat di sana. Kembali ke Rich Camp. Dan ini adalah bus anti peluru yang mengangkut dari Tembagapura ke Timika. Saya dengan Sony, dengan teman-teman pekerja tambang di sana, chopper yang mengangkut kami, biji emas yang sedang diolah, pegunungan di sana.